Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat ibadah Islam, azanillahu wa iyyakum, kembali berjumpa bersama saya Ihsan Ahmad Ghani di pagi hari ini. Menemani sahabat umat Islam tentunya beraktivitas di awal pada hari ini, tepatnya kita berjumpa di hari Selasa di tanggal 29 Dzulqa'dah di tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2021. Tentunya dalam program reguler di pagi hari ini, program Percikan Bun Pagi, Sirami Hati, Tumbuhkan Benih Islami. Kembali kita akan dengarkan di pagi hari ini, dan tak lupa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih dalam pembahasan hadis-hadis sahih seputar akidah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang doa yang juga merupakan ibadah, di pagi hari ini kita akan kembali membahas dalam hadis yang ke-19, yaitu tentang isti'anah. Masih dalam rangkaian pembahasan kita hadis-hadis sahih seputar akidah. Dan sahabat umat Islam bisa kembali menonton tayangan atau program di pagi hari ini melalui live streaming kami di website, di YouTube, dan juga fanpage Facebook MGI TV. Tak lupa melalui aplikasi MGI TV Official dan juga melalui channel MGI TV melalui televisi parabola ataupun satelit di Kuben dan juga SES 9. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan langsung mendengarkan pembahasan tentang isti'anah pada Ustadz. Kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saya berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari setiap bentuk keburukan dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita atas setiap kebaikan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan akidah. Tentunya di pagi hari adalah serial akidah, Percikan Bun Pagi, dan saya membahas tentang hadis-hadis sahih seputar akidah. Dan kita sedang membahas tentang tauhid uluhiyah. Itu judul besarnya adalah masalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Wajibnya mentauhidkan Allah dengan taat ibadah, dan larangan kita untuk menyekutukan Allah dengan ibadah. Kita telah membahas jenis-jenis ibadah, di antaranya adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Sekarang kita akan masuk ke rumpun, masih tentunya doa ini adalah poin yang terpenting yang ada di dalamnya, yaitu al-isti'anah. Tentunya makna di dalamnya juga adalah istighotsah, dan tentu makna di dalamnya adalah berkaitan dengan at-tawakkul, yaitu isti'anah, yaitu meminta pertolongan tentunya meminta pertolongan dari Allah untuk mendatangkan kebaikan, untuk menghilangkan keburukan. Kemudian ada isti'adzah, itu thalabul aud, yang intinya meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan, yaitu berlindung kepada Allah, yaitu untuk dijauhkan dari setiap keburukan. Istighotsah, yaitu thalabun nusrah, yaitu meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan, meminta bantuan, seperti tentunya di sini adalah maknanya juga tidak jauh. Kemudian at-tawakkul, yaitu ketergantungan orang, tentunya kita sebagai seorang muslim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kita akan bawakan tentang hadis isti'anah, yaitu meminta pertolongan, adalah hadis yang paling populer, dan tentunya hadis ini hadis yang sangat agung. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, hampir saja katanya mendengar hadis ini aku akan pingsan. Dan begitu agungnya, dan sangat artinya
celaka bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami hadis ini. Karena hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang kita kenal dengan Arba'un An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis. Dan beliau meletakkan hadisnya adalah di nomor 19. Jadi dari 40 hadis itu diletakkan di nomor 19. Apa hadisnya? Yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas. An Abdullahi ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Qala ya gulam inni wa'allimuka bi kalimatin. Inni wa'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tijahak. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini redaksinya, tentunya judul besarnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Walau istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu laka. Rafa'atil aqlam wa jahafatis suhub. Al-hadis. Hadis ini disepakati kesahihannya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Tabrani dan yang lainnya. Kemudian hadis yang semana dengan ini, karena ini adalah umdah hadisnya, pokok hadisnya, adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, ma yamna'uka an tasma'i ma usika bih an taquli idza asbahta wa idza amsayta ya hayyun ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la tukilni ila nafsi tarfa'ainin. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini ada dua hadis yang menjadi pokok bahasan kita hari ini tentang isti'anah. Pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah anak pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang disayangi sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas berkali-kali, yang mana ada beberapa kejadian yang isi doanya adalah Allahumma faqihu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Itu Nabi SAW mendoakan beliau untuk menjadi orang yang faqih dan menjadi orang yang faham akan tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku berada di belakang baginda Nabi SAW. Di Abdullah bin Abbas sering menyertai Nabi SAW. Faqala ya gulam. Lalu berkata kepadaku, tentunya seperti itu, wahai anaking, wahai anakku, wahai anak, wahai budak. Ya. Mungkin kalau orang Sunda bilang asep, enceng, gitu ya, dan semisalnya. Ya. Dan tentunya saya tidak tahu bahasa-bahasa semuanya. Yang penting itu adalah berupa sapaan yang isinya kasih sayang dari seorang bapak, dari seorang guru pada anak kecil. Dan gulam itu tentunya anak dari umur, ya sebagian katanya adalah umur 3 tahun. Sampai umur 9 tahun ataupun qoblal buluk, maka dikatakan dia adalah dengan gulam. Wahai anaking, inni wa'allimuka kalimat.
Bi kalimat. Aku akan mengajarimu dengan beberapa poin. Ya, artinya mengajari Abdullah bin Abbas dengan beberapa poin. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Kedua, ihfadillah tajid tujahak. Nabi SAW mengatakan, jagalah Allah. Yang dimaksud tentunya sebagaimana kesepakatan para ulama ahli sunnah. Yang dimaksud jagalah, yang dimaksud adalah yaitu syara'i Allah, syariat Allah. Yaitu menjaga awamir wa nawahi, bifi'lil wajibat wa bitarkil manhiyat. Yaitu dengan menjaga hududullah, batasan Allah, yang berkaitan dengan syariat Allah, halal haram, berkaitan dengan awamir wa nawahi, itu perintah dan larangan. Jagalah perintah dengan melakukan perintah-perintahnya. Jaga larangan adalah dengan cara menjauhi semua larangan-larangan. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan bersamamu. Yang dimaksud di sini adalah ma'iyah bimana nusrah, bimana ta'yid. Yang artinya Allah akan menolong, Allah akan membela, Allah akan menjaga. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau akan meminta, maka memintalah kepada Allah. Karena tentunya kita mengetahui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Maka meminta hanya kepada Allah. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada sesama manusia yang Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk saling membantu, untuk saling memenuhi permintaan. Sebagaimana kita akan bahas nanti. Kemudian yang keempat, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu akan meminta pertolongan. Walaupun tentunya pertama dengan kedua tidak jauh gitu ya. Hakikatnya. Apabila kamu akan meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Maka dengan itu dikatakan Allah itu musta'an. Ya, sebagaimana kita mengetahui, wallahu musta'an amma yasifun. Allah itu musta'an, tempat kita untuk meminta pertolongan. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika engkau akan meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Maka ini berarti yang kelima, bahwa Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai anakku, seandainya umat, yang dimaksud di sini mencakup semua manusia yang ada di kolong bumi ini. Bahkan termasuk di dalamnya adalah bangsa jin. Mereka berkemauan atau berkeinginan untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sesungguhnya mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali atas sesuatu yang Allah telah takdirkan kepadamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa pertolongan kepada manusia yang itu merupakan bagian dari sebab, umpamanya yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab untuk menolong, maka itu tidak akan berguna dan tidak akan memberikan pengaruh kecuali jika Allah mentakdirkan sebab dan akibatnya itu. Dan jika seandainya umat manusia, bahkan tentunya jin dan yang lainnya, bersepakat, berkumpul, bersatu padu untuk memadorotkan kepadamu dengan sesuatu madarat, maka ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan madarat itu kepadamu. Supaya di sini tentunya kita tidak takut dengan segala sesuatu, ya. Dalam arti kita tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rafa'atil aqlam wajahatis suhuf. Artinya di sini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Rizki kita, berapanya, di mananya, kemudian umur kita, antara kita mendapatkan hidayah atau tidak,
maka semuanya itu berada di sisi Allah dan telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz fi kitabim maknun. Nah, judulnya adalah potongan dari hadis idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu akan meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Sedangkan pada hadis yang kedua, ini kita lihat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa satu ketika Nabi SAW berkata kepada putrinya, itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki. Apa yang menghalangimu untuk engkau mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Antakuli idza asbahta, agar engkau mengatakan ketika di waktu pagi, wa idza amsaita, dan apabila di waktu sore. Ini dinamakan dengan zikir pagi dan petang ya. Apa di antara zikir pagi dan petang? Mengatakan ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, ya Zat yang maha hidup, ya Zat yang maha berdiri sendiri, ya, bereskanlah semua urusan. Kemudian ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku. Kenapa? Kan tentunya aku tidak akan mampu berpain, walaupun sejenak. Karena tentunya tidak ada manusia yang akan mampu. Demikianlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari putrinya Fatimah agar senantiasa isti'anah, istighotsah kepada Allah dalam setiap saat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, isti'anah itu tentunya nau'un min doa. Isti'anah itu adalah bagian dari doa. Isti'anah. Apa isti'anah itu? Tentunya yang dinamakan dengan isti'anah adalah thalabul aun, yaitu meminta pertolongan. Dan isti'anah, ya, hakikatnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala yaitu apa? Su'alul abdi rabbahu, ya, hajatahu, yaitu seseorang meminta kepada Allah tentang kebutuhannya. Maka ini dinamakan dengan isti'anah. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'anah adalah ibadah. Dan isti'anah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Apa yang menunjukkan isti'anah itu adalah ibadah? Pertama adalah firman Allah Ta'ala pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bahkan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa isti'anah itu sangat agung. Kenapa dikatakan isti'anah sangat agung? Karena dianggap al-isti'anah nisfuddin. Karena isti'anah ini adalah setengahnya agama. Wad-dinu sonfan, wad-dinu qisman. Agama ini terbagi pada dua bagian besar. Sonfun ibadah, wa sonfun isti'anah. Bahwa din ini terbagi pada dua. Setengahnya adalah ibadah, setengahnya adalah isti'anah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beberapa tempat menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Ibadah dengan isti'anah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Wasta'inu bis-sabri was-salat. Memintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Menunjukkan bahwa isti'anah setengahnya dan ibadah adalah setengahnya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang berkaitan dengan isti'anah dan ibadah, maka manusia terbagi kepada beberapa kelompok dalam isti'anah dengan ibadah. Jadi isti'anah dengan ibadah, di mana orang mukmin yang hakiki
Muwahhid yang hakiki adalah menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Yang menunjukkan apa? Sebelum saya menjelaskan tentang pembagiannya, bahwa kita harus meyakini bahwa semuanya dengan pertolongan Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tidak ada yang terjadi dari urusan agama dan tidak ada yang terjadi dari urusan dunia kecuali itu adalah atas pertolongan Allah. Maka seorang mukmin dianjurkan untuk isti'anah ketika ia akan melakukan bentuk-bentuk ibadah. Salah satu dalil yang paling agung bahwa Nabi SAW mengajarkan bismillah. Apa kata para ulama? Ba'nya itu ba'nya lil isti'anah. Sehingga dikatakan aqra'u kauni musta'inan billah. Aktubu kauni musta'inan billah. Af'alu kauni musta'inan billah. Ketika orang mengatakan bismillah, menulis, berarti dia aku menulis dalam kondisi pertolongan Allah kepadaku. Kemudian aku mencangkul, mungkin aku bekerja dengan kondisi aku meminta pertolongan kepada Allah. Maka dianjurkan kita beristi'anah ketika akan melakukan perbuatan. Karena kita mengetahui la haula wa la quwata illa billah. Jadi artinya diperintahkan isti'anah. Kemudian Nabi SAW berdoa dengan isti'anah untuk ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. Apa ala dzikrika? Untuk aku senantiasa bisa zikir kepadamu dan bisa bersyukur kepadamu dan untuk senantiasa bisa menyempurnakan ibadahku. Jadi ketika kita wudu dianjurkan bismillah. Bahkan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW mengajari kita ketika kita akan berjima itu dengan bismillah. Bismillah. Allahumma jadibna syaitan wa janbi syaitan nabi marozaqtana. Isti'anah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita diperintah setidaknya dalam setiap hari 17 kali itu dalam sholat wajib. Kemudian mungkin kalau 10 ditambah 27 dan seterusnya, maka orang mukmin selalu beristi'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama ini dibagi dua, ada isti'anah, ada ibadah. Ada ibadah, isti'anah. Maka manusia dalam hal ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah ahlul ibadah wa ahlul isti'anah. Bahwa afdalul ibad. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah, yang dia sholat, yang dia puasa, yang dia zakat, yang dia bersedekah, yang dia beribadah haji, dan yang lainnya. Lalu dia juga meminta pertolongan kepada Allah. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Sedangkan yang kedua adalah ahlul isti'anah wa laysa min ahlil ibadah. Hadza min ghalib yani ahlud dunya alladzina yataqarrabuna ila Allah li adli dunya faqat. Yatlubuna dunya, yatlubuna manzilah, riasah, wa yatlubuna dunya, wa yatlubuna al-mar'ah jamilah aw rajulan jamilan ila akhirih. Yang kedua adalah orang yang meminta pertolongan tetapi tidak beribadah, tidak taqarrub kepada Allah. Biasanya ini adalah orang-orang yang hidupnya dunia saja. Dia taqarrub kepada Allah hanya meminta. Meminta apa? Meminta kedudukan, meminta tahta, meminta harta, meminta istri yang cantik, meminta suami yang ganteng. Minta. Bahkan mungkin sebagian di antara kita ada sejumlah wanita yang tidak berkerudung, tidak berjilbab, meminta kepada Allah. Ya. Ada di antara kita bahkan pencuri, meminta agar dilancarkan mencurinya. Bahkan pezina berdoa agar banyak ya pelanggannya. Ya urusan dunia.
Ada orang yang meminta kekuasaan, tapi hukum Allah tidak ditegakkan. Maka ini gambaran adalah ahlud dunia yang hanya meminta tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ahlul ibadah walaysa min ahli isti'anah. Wa hadam minal mutakabbir. Wa ta'ifah min ta'ifah Qadariyah Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang dia beribadah tapi dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Maka ini adalah kondisi orang-orang yang sombong. Kondisi adalah orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang menganggap bahwa perbuatan hamba adalah diciptakan hamba. Imannya seseorang tidak berkaitan dengan taufik Allah. Ya. Kufurnya seseorang tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Mereka menganggap ya manusia saja gitu. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, hadza syarrun nas, dan ini tentunya orang yang paling buruk. Laisa min ahli ibadah wa laisa min ahli isti'anah. Orang yang tidak takarrub kepada Allah dan tidak ibadah kepada Allah, dan mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah berkaitan dengan isti'anah. Dari sisi pembagian bagaimana isti'anah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas beberapa poin penting tentang isti'anah. Sampai poin terakhirnya nanti adalah tentang hakikat. Ada isti'anah yang hukumnya syirik, isti'anah yang hukumnya ibadah. Beristi'anah kepada Allah Ta'ala ada punya rahasia di dalam ayat yang dijelaskan Allah Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rahasia. Ketika Allah mengatakan memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala ini punya rahasia? Punya rahasia. Kita tahu meminta pertolongan itu imma lijalbil masalih, imma lidaf'il mafasid. Meminta pertolongan itu untuk mendatangkan kebaikan atau menjauhkan keburukan. Kita meminta pertolongan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 poin, salat dan sabar. Nah, ini ada kelebihannya dan keutamaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan sabar, hal itu menunjukkan bahwa orang tidak akan mungkin sabat dalam agamanya, teguh istiqomah dalam agamanya, sehingga ia memiliki kesabaran. Maka ini adalah bandingan dengan ibtila, yaitu berhadapannya dengan ujian-ujian. Maka meminta pertolongan kepada Allah itu dengan kesabaran. Ketika kita menghadapi musibah dan kita akan meminta pertolongan kepada Allah, maka tentunya setiap mukmin yang memiliki kesabaran itulah yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang sabar. Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan kita meminta manfaat. Meminta hal-hal yang baik bagi kita. Maka tentunya ketika orang itu meminta, tempat yang paling dekat adalah ketika sholat. Doa yang paling mulia, doa yang paling agung adalah ketika kita sujud. Doa yang paling agung adalah doa ketika kita tasyahud. Muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma fis sujud faqum min fid du'a. Oleh sebab itu Nabi sallallahu mengatakan, adapun dalam sujud bersemangatlah Anda dalam berdoa bahwa Allah Ta'ala akan menerima, mengijabah semua permintaan kita. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang yang khusyuk,
orang yang khudu kepada Allah, semua anggota badannya, dengan ruku, dengan sujud, dengan semua pergerakan badannya, maka inilah orang-orang yang tentunya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Setelah ini kita tahu bagaimana pembagian meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan meminta pertolongan itu ada macamnya. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah ala ta'atillah. Yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam taat kepada Allah. Dan ini adalah manzilah paling tinggi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin itu telah menjelaskan satu faidah yang sangat agung. Di satu faidah yang sangat agung. Di mana beliau menjelaskan tingkatan, yaitu yang dinamakan tingkatan manusia. Nah, salah satu tempat yang paling agung tentang isti'anah, yaitu isti'anah kepada Allah dalam taat kepada Allah. Kita meminta pertolongan untuk sholat kita khusyuk. Kita meminta pertolongan agar kita bisa menunaikan zakat. Kita meminta pertolongan agar kita wudunya sempurna dan semuanya. Dan inilah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan kaidah ini. Apa kaidah ini? Beliau Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita akan bisa mengkontinyukan zikir. Sejauh mana kita akan bisa mengkontinyukan syukur kepada Allah. Dan sejauh mana kita akan menyempurnakan ibadah kita. Maka tentunya sejauh pertolongan Allah kepada kita. Maka dengan itu baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Silakan doa ini baca ketika kita tasyahud. Dan juga tidak mengapa kita baca ketika kita sujud. Dan kita baca di tempat-tempat yang lain. Karena ini adalah bentuk meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan ibadah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya semuanya meminta pertolongan kepada Allah ketika kita mengajar agar punya pengaruh dari apa yang setiap kita katakan. Meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala ketika kita berdakwah. Yang kita tentunya meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam sejumlah tempat. Ketika beliau dikatakan idhab, pergi katanya, engkau dengan Nabi Harun pada Fir'aun laknatullah innahu tagha. Apa kata beliau? Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min yafqahu qawli. Di mana Nabi Musa alaihissalam berdoa ketika akan berdakwah, mendakwah Firaun yang togo, yang dia melampaui batas, zalim, membunuh manusia. Beliau berdoa dengan sejumlah doa. Ya Allah, luaskan hatiku dan mudahkan urusanku. Kemudian apa? Ya Allah, beri aku kelancaran dalam omonganku yang bisa dipahami. Lihat di sini 3. Ya. 3. Yaitu apa? Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melapangkan dadanya. Karena dakwah ini berat. Maka orang yang menerima perintah Allah, menerima cobaan Allah, menerima ujian Allah, rahabatus sadar, yang dadanya luas, hatinya luas. Kemudian apa? Meminta semua rintangan dimudahkan.
Tapi tidak hanya itu, lihat di situ. Di mana Nabi Musa alaihissalam sedikit beda dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun lebih tua setahun, menurut riwayat 3 tahun daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Harun alaihissalam disebutkan dalam ayat yang lain, afsahu minni lisanan. Kata Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Harun itu afsahu minni lisanan. Beliau itu lebih lancar, lebih fasih gitu ya. Fasih itu dari sisi untaian katanya, dari sisi makna yang dikandungnya. Ya, lebih baik dariku. Dan dikisahkan Nabi Musa alaihissalam menurut bagian Israiliyat, tapi ini tidak ada sanad yang kuat, bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika kecil itu diletakkan jamroh, yaitu ruhak, enggak ruhak, jenis kalau ada bara yang di kayu atau apa, itu dimasukkan ke lidahnya sehingga jadi sedikit agak kadel atau ada sedikit gagak gitu. Kalau ngomong gitu ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dilancarkan dalam ungkapan katanya. Nah, di sini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa kita berdakwah harus pandai berbicara. Pandai artinya berbahasa. Bahasa. Fasih. Ya fasih itu ya tentunya dengan model dialog gitu ya. Kalau mungkin yang disebutkan sekarang itu ya dalam skill. Karena skill itu tentunya ada yang berupa kompetensi, kemampuan, yang dinamakan skill seperti kemampuan, mungkin kita menjadi ahli IT, orang insinyur dan sebagainya, ini skill. Tetapi ada yang dinamakan hard skill. Yang dinamakan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak lain. Dan salah satunya adalah kepandaian berbicara. Kepandaian berbicara menggunakan bahasa kaum, kemudian bahasanya bisa dipahami, kemudian muasir, yaitu berpengaruh dari kalimatnya. Maka ini tentunya bentuk isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk taat. Ini contohnya untuk apa? Untuk dakwah. Nah, ini adalah macam yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu billah fi umurid dunya. Yaitu meminta kepada Allah pertolongan dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia. Seperti kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita fakir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya. Jadi meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala tentang urusan dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit dan Allah yang akan menyembuhkannya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita meminta pertolongan tentang urusan dunia. Boleh? Boleh. Akan tetapi tentunya makomnya beda. Orang yang hanya meminta kepada Allah tentang urusan dunia. Tapi dia tidak meminta kepada Allah tentang urusan akhirat. Bahkan sering saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang masa depan anak, selalu yang dikaitkan adalah tentang urusan dunia saja, tidak berkaitan dengan urusan akhirat. Yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah atas kezaliman. Jadi seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi muwajahati adh-dhalimin, yaitu dalam menghadapi orang-orang zalim yang menzalimi kepada dirinya. Ya, seperti ya, para sahabat meminta pertolongan kepada Allah. Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Ketika mereka menghadapi kezaliman orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka menghadapi kezaliman orang-orang kafir di zamannya, ya, bahkan tentunya mereka istighosah, wa id yastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ketika para sahabat itu meminta pertolongan atas kezaliman, atas pasukan-pasukan orang kafir. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah
jenis orang meminta pertolongan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ini adalah isti'anah yang dianjurkan bagi setiap muslim. Dan ini ya tentunya ibadah yang sangat agung. Meminta pertolongan kepada Allah tentang agama, meminta pertolongan kepada Allah tentang urusan dunia, meminta pertolongan kepada Allah adalah tentang menghadapi keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia ataupun jin ataupun makhluk yang lainnya. Maka ini adalah isti'anah, ini yang dinamakan al-isti'anah al-masyru'ah. Isti'anah yang disyariatkan. Dan termasuk di dalamnya adalah isti'anah dengan amal saleh. Yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan amal saleh. Yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan amal saleh. Hal ini yang disyariatkan Allah Ta'ala tentunya. Seperti kita mengetahui, yaitu apa? Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa al-syi'in. Kemudian yang selanjutnya adalah al-isti'anah al-mamnu'ah. Yaitu isti'anah yang tercela, yang dilarang. Dan ini tentunya adalah ada beberapa macam isti'anah yang dilarang. Jadi meminta pertolongan yang dilarang. Mamnu'ah, madmum. Yaitu yang pertama adalah al-isti'anah bi ghairillah. Bil amwat al-ma'budina min dunillah. Yaitu meminta pertolongan kepada yang mati. Yaitu yang disembah selain Allah Ta'ala. Al-isti'anah bi sahibil qabri. Yaitu meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa al-musta'an huwallah. Bahwa yang berhak memberikan pertolongan dan tempat kita meminta pertolongan adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan semua itu. Artinya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, dan jika Allah menimpakan kepadamu berupa keburukan, mudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan dari orang tersebut kecuali Dia, Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada seseorang, maka demikian juga tidak ada yang bisa memalingkannya, menolaknya. Dan Allah Ta'ala Maha berkuasa pada segala sesuatu. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan madarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, penyembah-penyembah selain Allah itu mengatakan mereka adalah pemberi syafaat Allah di sisi Allah. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak boleh mendatangi kuburan. Boleh mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syafi'ni, ya Syekh Fulan, Syafi'ni, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Datang ke kuburannya dan kita meminta. Ada syirkul akbar, maka ini adalah masuk syirik besar. Kenapa? Karena tolabul aun min ghairillah bima la yaqdiru ilallah. Karena termasuk meminta pertolongan kepada yang tidak mampu kecuali Allah Ta'ala. Jadi ini meminta pertolongan kepada yang mati yang disembah selain Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-isti'anah bil hayy al-hadir atau ghairul hadir.
bima la yaqdiru ilallah. Jadi al-isti'anah bil hayy bima la yaqdiru ilallah. Aw al-isti'anah yakni bil ghaib. Alladzi la yaqdiru ilallah. Yang kedua yang terlarang adalah meminta pertolongan kepada yang hidup, hadir, tapi sesuatu yang tidak bisa kecuali Allah Ta'ala. Yang tidak mampu hanya Allah Ta'ala. Walaupun hidup. Seperti ketika Allah Ta'ala menafikan tentang perkara gaib. Seperti orang meminta pertolongan kepada dukun, kepada paranormal. Maka ini juga termasuk syirik. Atau kepada sesuatu yang mampu tetapi orangnya tidak hadir. Orangnya ada di mana kita mengatakan ya syafulan agis nih. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini isti'anah yang terlarang dan hukumnya adalah syirkul akbar. Sahibu mukhrij an millati dinil Islam. Jadi pelakunya adalah syirik dan keluar dari dinul Islam. Ya. Maka ini adalah hukumnya apa? Haram. Dan ini musyrik. Ketiga, al-isti'anah bil hayy al-qadir atau bima yaqdiruhu Allah Ta'ala lahu lakin bi amrin manhiyin bi amrin ghairi masyru'in syar'an fa hadza muharramun. Yang ketiga adalah meminta pertolongan dalam hal tentunya yang manusia mampu atau Allah memberikan kemampuan kepada manusia tetapi dalam perkara yang dilarang Allah. Ya, seperti meminta pertolongan riswa, meminta pertolongan berkaitan dengan yang diharamkan Allah. Maka tentunya tolong menolongnya di sini adalah tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka tentunya yang menolong dan ditolong adalah yang menolong dan yang ditolong adalah sama-sama diancam. Maka dikatakan kan al-qad ar-rasi wal murtasi, la'anallahu rasi wal murtasi. La'anallahu al-wasima wal mutawasima. Allah melaknat yang nyogok dan yang disogok. Allah melaknat yang ditato dan orang yang membuat tatonya. Kedua-duanya dilaknat. Karena ini ta'awun dalam perkara yang haram. Dalam perkara yang haram. Tapi ada ta'awun dengan manusia, meminta pertolongan yang itu tentunya dianjurkan. Yaitu minta pertolongan dalam perkara yang Allah memberikan sebab sebagai pertolongan dan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk saling tolong-menolong. Maka hukumnya bisa wajib, bisa mustahab. Ya. Dan tentunya adalah bagian dari agama yang sangat mulia. Yaitu dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Ya, kata para ulama, orang alim menolong orang jahil, orang yang kaya menolong orang miskin, orang yang kuat menolong orang yang lemah. Maka ini adalah kesempurnaan. Kemudian bahasan yang terakhir dalam masalah isti'anah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah. Apa sih buah dari isti'anah? Di bagaimana samrah minal isti'anah, buah dari isti'anah. Buah dari isti'anah, bagaimana orang yang meminta pertolongan kepada Allah. Yang pertama, orang yang meminta pertolongan kepada Allah akan sempurna imannya. Kenapa dikatakan orang yang meminta pertolongan kepada Allah, baik dalam urusan agamanya ataupun dalam urusan dunianya, dikatakan afdhalul ibad. Wal isti'anah afdhalul ibadah. Orang yang dikatakan sebaik-baik hamba, isti'anahnya dikatakan sebaik-baik ibadah. Kenapa? Karena ada beberapa poin. Yang pertama, terdapat dalam hatinya satu keyakinan akan kesempurnaan Allah, akan keagungan Allah. Memahami akan nama-namanya, akan sifat-sifatnya. Sehingga dalam contoh yang tadi Nabi SAW mengajari kepada Fatimah, Ya Hayyun, Ya Qayyum.
birahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu maaf, aku meminta perlindungan kepadamu, aku meminta pertolongan kepadamu. Bagaimana? Karena orang meyakini akan nama-namanya, akan sifat-sifat dari Allah Ta'ala. Dan tentunya isti'anah mengandung di dalamnya adalah ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Iltija kepada Allah, ketergantungan kepada Allah. Sehingga di sini adalah digambarkan akan kesempurnaan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hambanya yang meminta perlindungan kepada hambanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bergantung meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka kita tidak boleh bergantung kepada orang kaya, bergantung kepada orang yang kuat, bergantung kepada pejabat. Hatta kita dalam dakwah, kita memang diperintahkan untuk kerjasama dengan orang yang punya harta, kerjasama dengan orang yang punya kekuatan, bekerja sama dengan orang yang punya keahlian dalam berdakwah kepada Allah. Tapi tentunya tawakal adalah nomor satunya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kenapa? Karena semua manusia yang akan memberikan bantuan kepada kita ada waktunya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terjadi tumakninah, uwah. Jadi orang yang isti'anah kepada Allah, orang yang bergantung kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah akan pede. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalam batinnya. Kekuatan di dalam batinnya bahwa Allah akan menjaganya. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan bahwa seorang mukmin begitu kuat imannya, begitu kuat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya Allah Ta'ala akan menjaga dan menafikan dan tentunya memalingkan semua bentuk keburukan bagi orang yang beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isti'anah ini pun kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala adalah sabilus sa'adah dunyawiyah wa sabilus sa'adah al-abadiyah al-ukhrawiyah. Dan isti'anah itu jalan untuk keselamatan dunia akhirat. Dia orang yang meminta pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka dalam kondisi mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berbahagia dunia dan akhirat. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan judul Al-Isti'anah. Hadis isti'anah, walaupun tentunya hadis isti'anah itu hadis Abdullah bin Abbas banyak sisi yang tentunya kita wajib pelajari, tetapi saya hanya mengambil dari potongan hadisnya, idza sta'anta fasta'in billah. Insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustadz untuk ilmu kembali yang tadi disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan salah satu dalam doa yaitu isti'anah. Tentunya dalam rangkaian pembahasan kita itu tentang hadis-hadis sahih seputar akidah dari tentang ibadah, dan di kesempatan pagi ini kita telah membahas isti'anah dan juga salah satunya adalah bentuk tawakal dan ikhlas kita untuk doa yang kita berikan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita telah mendengarkan ilmu yang tadi kembali disampaikan oleh Ustadz dari pembahasan isti'anah dan juga doa. Tentunya dalam pembahasan kita hadis-hadis sahih seputar akidah. Dan pertanyaan seputar akidah bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini melalui layanan pesan singkat, SMS, dan juga WhatsApp di nomor 0811 24 25 255 dan di layanan telepon interaktif di nomor 0811 9552 500. Dan nampaknya kita sudah tersambung dengan satu penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana sebelumnya? Dari Ahyadi dari Tanggamus Lampung. Baik, dengan Pak Yahya. Kami silakan dengan pertanyaannya, Pak. Ini tadi bicara masalah kita menyembah kepada orang soleh, ustadz ini atau ustadz ini. Jadi kan itu salah satunya yang nggak dibolehkan. Tapi saya pernah mendengar ini perbuatan salah satu ustadz masalah bertawasul, berwasilah kepada orang soleh yang sudah mati. Nah, yang
permasalahan di situ, yaitu yang diajukan masalah nas Al-Quran dari surat Az-Zumar, kalau nggak salah ayat 3 itu kayak ya. Baik. Ah, jadi kata salah satu ustadz yang melakukan bertawasul kepada orang soleh yang mati itu, ini katanya penyembahan secara langsung, sementara kita orang ini hanya berwasilah, hanya menjadikan perantara saja. Nanti salah satu saudara saya itu membacakan tafsir dari Ibnu Katsir. Baik. Dan selanjutnya Ustadz yang tadi itu diam aja. Nah, di sini yang saya tanyakan, satu, selain nanti itu dalil dari Az-Zumar itu yang menegaskan bahwa kita tidak bolehnya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, apakah ada hadis-hadis lain yang secara tegas itu menyatakan itu dilarangnya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu, Ustaz? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pada penanya kita dari Pak Yahya yang bertanya tentunya seputar beristianah atau bertawasul kepada orang-orang solih yang telah meninggal. Begitu Ustaz. Untuk jawabannya kita akan langsung serahkan kepada Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pertanyaan ini tentunya masuk pertanyaan yang sangat bagus dan agung ya pertanyaan ini. Pertama, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ulama ahli sunnah mengatakan at-tawassulu nau'an. Tawassul itu ada dua. At-tawassulu al-masyru'ah wa tawassulu al-mamnu'ah. Bertawassul itu ada dua. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Ini tawassul dalam berdoa. Yang pertama adalah bertawassul yang disyariatkan. Yang pertama adalah at-tawassulu ilallah bi dzikri asma'ihi wa sifatihi. Itu bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Seperti tadi dikatakan ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ataupun ucapan baginda Nabi sallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita laka ila akhirih. Ataupun dalam bentuk doa-doa kita atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu a'udzu bi kalimatillahi tamah min kulli syarri ma khalaq. Kemudian Nabi SAW juga mengajari kita as'alullah rabbal arsyil azim. Maka ini bentuk tawasul dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Dan kita boleh mengatakan ya Razik rizukni, ya Hafidh ihfadni, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli. Yang kedua adalah at-tawassulu ilallah bil amali salih, yaitu bertawasul kepada Allah dengan amal saleh. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar ketika dikisahkan dalam kitab hadis-hadis sahih bahwa 3 orang yang melakukan perjalanan, kemudian dia bertiganya itu kemalaman sehingga mereka bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba Allah mengujinya, itu pintu guanya tertutup karena ada batu yang menggelinding. Ada batu yang menggelinding kemudian menutupi pintu guanya. Kemudian dikatakan kalian tidak akan bisa keluar dari kesempitan dan musibah ini ila antad wallaha bisalihi amalikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh kalian. Maka disebutkan di situ. Yang ketiga adalah ad-du'a, yakni at-tawassulu bi du'ai as-salihin al-hayy, yaitu berdoa dengan doa orang saleh yang masih hidup.
Jadi kita meminta kepada orang soleh untuk berdoa buat kita. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh sebagaimana para sahabat bertawasul kepada Nabi SAW. Ketika ada orang yang mengatakan di kampungku telah terjadi kemarau panjang, ya Allah mintakan bagi kami. Maka beliau mendoakannya hingga di saat itu juga turun hujan. Kemudian ya Ukasha ibnu Mihsan, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan akan ada 70.000 umatku yang masuk surga dengan tanpa azab dan hisab. Kemudian beliau berkata, ya Allah doakan aku agar masuk di antara 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku berdoa semoga engkau merupakan bagian dari mereka. Anta minhum, engkau dari mereka. Kemudian ketika ya ada seorang wanita yang suka, ya dalam bahasa kita mungkin penyakit ayan, suka pingsan tiba-tiba. Orang Sunda bilang ada penyakit sakalor. Ya, maka wanita itu meminta kepada Nabi SAW, doakan aku agar aku ini tidak suka begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau mau aku akan doakan, jika engkau sabar maka bagimu ganjaran adalah pahala surga. Maka wanita itu mengatakan, aku akan sabar atas penyakit itu ini, tetapi tolong doakan aku jika aku pingsan, jika aku tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka doakan aku agar tidak tersingkap kainku, artinya auratku. Kan bisa mendoakan. Maka ini adalah tawasul dengan doa orang soleh. Dengan doa orang soleh. Ya. Sebab ini adalah tawasul meminta pertolongan. Kemudian juga ada tawasul dengan yang hidup dalam perkara yang tidak dibolehkan secara syariat. Maka ini termasuk tawasul yang dilarang. Jadi ini adalah tawasul yang yang disyariatkan tentunya sebelumnya, 3 tadi. Tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan doa orang yang hidup dari orang soleh. Kita meminta. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW telah wafat, maka Umar ibn Khattab bertawasul kepada Abbas untuk beristisqa. Jadi tidak bertawasul dengan Abu Bakar, tidak bertawasul dengan baginda Nabi SAW, atau bertawasul dengan Hamzah, bertawasul dengan Aisyah, dengan Khadijah radhiyallahu taala anhu, tidak. Nah, adapun bertawasul dengan yang mati, jadi orang soleh yang telah mati, ataupun dengan para nabi yang telah meninggal dunia, maka itu tidak boleh. Ya. Karena tentunya berkaitannya dengan dalil umum, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun berdalil dengan janganlah kalian menganggap bahwa yang meninggal dunia syahid itu adalah mati. Mereka mengatakan wali-wali Allah itu adalah hidup di alam kuburnya. Iya. Tapi kita harus tahu pertama bahwa kehidupan alam kubur bukan kehidupan dunia. Kehidupan di alam kubur adalah kehidupan dunia. Walaupun orang soleh dikatakan hidup, wali Allah dikatakan hidup, orang yang mati syahid dikatakan hidup, maka jawabannya tentunya ada jawaban yang sangat jelas, bahwa Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, wala tad'u ma'allahi ahada. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kita mengetahui bahwa kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat adalah berbeda dengan kehidupan di dunia. Iya, dikatakan mereka adalah hidup, tapi Allah yang melarang kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia melarang kita meminta untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah ma yamliku lakum dar wala naf'a. Wallahu was-sami'ul alim." Jadi itu jelas. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an kita mengetahui Allahu wal musta'an.
Allah wal musta'an. Kita lihat dalam sejumlah ayat, ya, kita lihat di sini. Pertama ayat Fatir surat 15. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'a ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan kita lihat dalam jumlah ayatnya yang tentunya ini punya relevansi yang sangat kuat. Allah berfirman ketika Allah Ta'ala mengkisahkan sejumlah para nabi, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan dalam sebagian ayatnya, yaitu dalam surat Yusuf ayat 18, bal sawallat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahu musta'anu amma tasifun. Allah berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradina Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradina Allah bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi kita lihat di sini ayatnya yang tentunya orang-orang jahiliyah yang mereka dikatakan dengan musyrikul Quraisy itu meyakini Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan dan semuanya. Tapi mereka bertawasul kepada penghuni-penghuni kubur dalam taqarrub kepada Allah, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 38 ini, jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Maka mereka akan mengatakan Allah. Kemudian katakanlah, bagaimana pandangan kalian tentang semua sembahan-sembahan selain Allah? Jadi jika Allah bermaksud kepadaku tentang keburukan, adakah di antara sembahan-sembahan selain Allah itu yang bisa menghilangkan kemadaratannya? Dan seandainya bermaksud Allah Ta'ala untuk menimpakan kepadaku rahmat, apakah ada yang bisa memalingkan rahmat Allah dariku jika Allah Ta'ala menetap? Berarti yang memiliki Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya itu kan difitnah dan diuji, bahkan dengan keluarganya. Beliau dimasukin ke apa? Sumur, kemudian kisah tentang istrinya raja waktu itu. Maka di ujungnya apa? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah adalah tempat berlindung, tempat kembali, tempat pertolongan. Menunjukkan bahwa selain Allah bukan tempat pertolongan. Kita katakan seorang wali Allah, mujahid, itu adalah hidup. Tapi kehidupan di alam kubur bukan kehidupan di dunia. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita tahu bahwa Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bahasa Sunda, lamun mah isti'anah dengan yang mati adalah bukan yang dilarang atau bahkan disyariatkan, maka Nabi SAW akan beristi'anah, meminta pertolongan, berdoa, bertawasul dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan para nabi. Dan Abu Bakar akan bertawasul kepada Allah dengan Hamzah. Umar akan bertawasul kepada Allah dengan Abu Bakar. Utsman akan bertawasul kepada Allah dengan Umar dan Abu Bakar. Dan semuanya. Tapi tempat berlindung hanyalah Allah Ta'ala. Tempat meminta adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meyakini ya bahwa wali-wali Allah yang ada di kuburan bisa memenuhi permintaan kita. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada gambaran yang dikatakan oleh para ulama. Surah annahu yu'addimuna awliya Allah. Suratun fi dhahir yu'addimuna ulama'il Islam. Wa fil haqiqah annahum yukhallifuna awliya Allah
wa yukhallifuna ulama al-Islam. Ada memang bentuk yang dikatakan bahwa orang itu mengagungkan ulama, mengagungkan wali Allah. Tapi dalam hakikatnya mereka bukan mengagungkan wali Allah dan bukan mengagungkan ulama-ulama. Kenapa? Karena wali-wali Allah itu melarang syirik. Ulama-ulama Islam itu adalah melarang syirik. Maka kita wajib ta'zim. Bagaimana ta'zim kepada para ulama? Ta'zim adalah kepada ilmunya. Ta'zim kepada syariat yang diajarkan kepada kita. Ta'zim buku-bukunya kita baca, ta'zim syariatnya kita agungkan hari ini. Ketika kita menyebut nama-nama mereka, setidaknya kita mengatakan ya, rahimahullah, mengatakan rahimahullah. Kemudian kita tidak menyebut mereka kecuali baik, ya. Walaupun mungkin ada kesalahan, maka mereka akan diampuni atas kesalahan mereka. Dan kewajiban kita dengan ulama adalah seperti itu, bukan mengagungkan kuburan Allah Ta'ala. Dalam arti mengagungkan kuburannya, kita wajib mengagungkan kuburan dalam arti syar'i. Tapi yang dimaksud mengagungkan kuburannya adalah dengan cara kita meminta bertawasul kepada penghuni kubur, itu bukan pengagungan Allah Ta'ala. Jazakallah khair Ustaz untuk jawaban yang Masya Allah sudah sangat jelas sekali untuk penanya kita, khususnya dari Bapak Yahya dan tentunya untuk sahabat umat Islam yang mengikuti di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan dari Abu Asmi di Ciamis dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ada sebagian kaum muslimin yang sering mengunjungi makam-makam wali atau ulama, lalu ditanyakan kepada mereka tujuan mereka berziarah adalah bahwa untuk berdoa di kuburan lebih mustajab Ustadz, bukan untuk wasilah tetapi untuk lebih mustajab dan diijabah. Benarkah keyakinan tersebut dan termasuk kesesatan Ustadz? Maaf. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepada kita, "La taj'alni qabri 'aidah." Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura." Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai 'aid. Maknanya 'aid mengandung dua perkara. Yang pertama, didatangi secara rutin. Yang ketiga, mengadakan sesuatu acara dalam bentuk pengagungan. Maka Nabi SAW melarang kepada umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai aid. Jika kuburan Nabi SAW adalah kuburan yang mulia, maka tidak boleh bagi kita ya, menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai aid, apalagi kuburan yang lainnya. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Menunjukkan kuburan adalah bukan tempat kita beribadah. Dalam arti, di kuburan bukan tempat untuk kita sholat. Di kuburan bukan tempat kita untuk membaca Al-Quran. Di kuburan bukan tempat kita berzikir. Dalam arti kita membaca zikir-zikir di kuburan. Di kuburan juga bukan tempat kita berdoa. Tetapi apa yang berkaitan dengan kuburan? Baginda Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Kuburan ada ibadah. Dengan kuburan apa? Ziarah kubur. Tapi ziarah kubur bagi setiap mukmin, tujuan utamanya adalah mengingat kematian. Ziarah kubur bukan tujuan utamanya ingin mendoa, apalagi berdoa. Kita memang diperintahkan, dianjurkan berdoa untuk penghuni kubur. Mendoakan penghuni kubur. Tapi tidak perlu kita harus mendatangi kuburannya. Atau kuburan orang tua kita ataupun bapak kita. Kenapa? Karena doa kita akan sampai walaupun di rumah. Tapi kuburan adalah bukan tempat kita untuk sholat. Bukan tempat kita adalah untuk baca Quran. Bukan tempat kita adalah untuk berdoa. Tidak ada kuburan yang memiliki keutamaan untuk kita berdoa. Bukan berarti kita tidak mengagungkan orang-orang soleh. Bukan berarti kita tidak mengagungkan orang-orang alim. Dan wali-wali Allah yang telah mendahului kita. Karena orang mukmin diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu.
kan? Kita diperintahkan untuk memintakan maghfirah kepada mereka. Kita diperintahkan untuk memintakan rahmat untuk mereka. Kapan? Di mana saja kita berada. Dan tentunya mengagungkan kuburan orang-orang soleh, menjaga kuburan itu. Tapi bukan harus mendatangi dengan kita bertawasul ke tempatnya. Tidak. Tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berdoa tidak ada keutamaan di kuburan A ataupun fulan. Atau kita mendatangi kuburan Abu Bakar ataupun kuburan Umar, kuburan Utsman, kuburan para sahabat yang ada di Baqi. Kita diperintahkan berziarah. Ya, dianjurkan berziarah. Tapi bukan kita untuk berdoa di sana meminta untuk kita. Doakan orang yang ada di kuburan. Kalau kita datang ke kuburan mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wa inna bikum lahiqun. Kemudian kita diperintahkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim adkhalahum, dan seterusnya. Doa untuk siapa? Doa untuk mereka. Doa untuk mereka. Kapan kita berdoa dan di mana kita berdoa? Berdoa, ya, ada yang tempat-tempat mustajab, dalilnya ada. Seperti ketika kita berada di Safa dan Marwah, seperti ketika kita berada di Arafah, ya, itu adalah tempat yang mustajab. Kemudian kapan? Doa ketika sholat, doa ketika kita sepertiga malam, ini waktu-waktu doa. Doa diantaranya sebagian para ulama mengatakan hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Doa di antara dua adzan, yaitu ketika kita menunggu iqamah di antara dua adzan. Maka ini di antara waktu yang mustajab untuk kita apa? Berdoa. Dan tempat berdoa yang paling agung adalah ketika kita sujud, ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah tuntunan-tuntunan yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Kembali untuk satu jawaban telah disampaikan untuk pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Asmi di Ciamis. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga sahabat Kema Islam lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah tidak mencantumkan namanya Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana dengan memohon pertolongan kepada Rasulullah atau kepada para sahabat? Contoh dalam sholawat-sholawat yang sering dibacakan Ustaz, dalam bacaannya meminta pertolongan kepada Rasulullah. Iya, itu tidak boleh kalau hari ini kita meminta pertolongan kepada Nabi SAW, atau meminta pertolongan kepada Abu Bakar, atau meminta pertolongan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, meminta pertolongan kepada Nabi Adam, meminta pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tidak boleh. Hada minasyirk. Wa hada syirkul akbar. Ini adalah termasuk syirik dan ini syirik akbar. Doa li ghairillah, itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui dalam definitifnya kan, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdun fala yu'bad wa rasulun fala yu'sa. Kita meyakini Nabi kita Muhammad abdun dan rasul. Abdun artinya tidak boleh kita beribadah kepadanya. Rasul artinya kita tidak boleh maksiat kepadanya, baik kepada para sahabat ataupun yang lainnya. Tentunya ini adalah sesuatu yang paling zahir dalam Quran, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan isi Al-Quran itu adalah tauhid. Menjadikan isi Al-Quran adalah tauhid. Dan ini tentunya adalah masalah yang paling pokok yang didakwahkan oleh para nabi, yang didakwahkan oleh para rasul. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Doa adalah ibadah, isti'anah adalah ibadah, istighosah adalah ibadah. Maka wajib kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan. Kembali penanya dari pesan singkat. Baik, kita akan mengangkat kembali pertanyaan dari telepon, telah tersambung dengan satu telepon. Baik, baru masuk satu penanya kita dari telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dari mana sebelumnya? Hamba Allah di Riau. Di Riau. Baik, kami silakan Ibu dengan pertanyaannya. Aku bertanya, Ustaz. Ya, silahkan Bu. Halo. Ya, Bu, silahkan. Silakan Bu, sudah tersambung. Gini, aku kan ada tanah, ada rumah. Jadi mau dijual, kita sudah umur 82 tahun. Jadi Ustaz, kalau nggak terjual sampai aku meninggal, boleh aku berumanah sepertiga untuk aku dan sisanya baru dibagi untuk anak-anak, ya bagi melalui bagaimana tuh 2% untuk 1/3 itu untuk sodakoh Bu maksudnya? Itu satu lagi Ustaz. Ya. Boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia waktu sujud terakhir. Kan disuruh doa banyak-banyak. Kita tidak ngerti doa Arab. Ya. Boleh itu Ustaz. Doa apa? Tidak mengerti doa Arab, Ustaz. Jadi mungkin dengan bahasa Indonesia. Pakai doa bahasa kita. Ustaz. Ya. Satu lagi, kan kita udah berwudu, mau membaca Quran. Maklumlah kita udah tua ini, suka lepas wudu. Memang boleh tuh kita teruskan membaca atau apa harus berwudu lagi. Baik, terima kasih Ibu dari itulah Riau. pertanyaan. Baik, insya Allah kita sudah terima pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Dan kepada sama-sama Ibu, kepada Ustaz kami persilakan. Ustaz, satu lagi boleh? Ya, udah habis Bu waktunya Bu. Baik. Nanti insya Allah kita bisa ditanyakan kembali di malam hari ini Bu ya, bersama dengan Ustadz Abu Qatadah di program Assalamualaikum Ustadz. Waktunya terbatas, kita terima 3 pertanyaan. Pun udah habis waktunya ya. Nah Ustadz. Jadi pengalaman. Ya cukup Bu, pertanyaannya 3 saja. Baik. Pertanyaan pertama, Ibu punya harta dan ingin disodakohkan ya. Untuk Ibu 1/3 tidak mengapa insya Allah. Dan itu seperti pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu semuanya atau melebihi 1/3. Jadi Ibu boleh untuk bersodakoh dengan 1/3 atau diwasiatkan untuk diinfakkan, disodakohkan 1/3. Pertanyaan kedua berkaitan dengan doa ketika sujud ya. Doa ketika sujud memang tentunya yang paling afdal dengan bahasa Arab dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi bagi sebagian kaum muslimin yang tidak banyak hafalan doa dengan bahasa Arab, maka tidak mengapa dengan bahasa kaum, bahasa kita. Kalau Ibu dari Padang ya boleh dengan bahasa Padang ya berdoa. Ya. Tetapi tentunya afdalnya kita menghafal gitu ya dari zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentunya kalau membaca Al-Quran dalam arti pakai mushaf. Karena baca Quran itu tentunya ada beberapa macam. Pertama membaca Al-Quran tanpa mushaf, yaitu dengan hafalannya. Maka wallahu alam tidak disyaratkan harus berwudu. Tapi afdol kalau dia berwudu. Yang kedua mushaf. Mushaf itu ada 2. Kalau mushaf yang ada terjemahannya, yang udah ada bahasa Indonesia terjemahannya, maka itu tidak dianggap sebagai mushaf. Bukan Qurannya, bukan mushaf. Itu tidak termasuk yang dimaksud ya, persyaratan. Jadi Ibu boleh membaca Al-Quran seperti membaca Al-Quran yang di HP atau membaca Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, itu tidak disyaratkan berwudu. Nah, adapun Quran yang mushaf yang tentunya ayatnya berkaitan dengan la yamassuhu ilal mutahharun ya, la yamassul Quran illa tahirun ya, ini kan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang berhadas itu tidak memegang mushaf. Bukan tidak boleh baca Quran. Ya saya juga sekarang kan walaupun tadi berusaha wudu tapi ketika ngisi ya terkadang mungkin batal ya, dan saya bacakan ayat-ayat Quran.
Kalau membacakan ayat Quran tidak perlu taharah. Tapi kalau memegang mushaf, dan itu pun Bu, hukumnya artinya ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Jadi kalau ibu udah tua mungkin sering batal gitu ya, maka jangan sampai terlalaikan dari bacaan Quran ya. Tidak mengapa dalam kondisi tidak toharoh ataupun dalam kondisi berhadas, tidak mengapa bagi ibu untuk membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Ya, tidak perlu mungkin untuk berabe atau sangat berat untuk untuk harus wudu lagi, insya Allah ya. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini karena waktu kita udah melewati 3 menit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan untuk ilmu kembali dan satu jawaban pertanyaan, dan tentunya pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Percikan Bun Pagi kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang hadis-hadis sahih seputar akidah, dan kita telah membahas di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang isti'anah, dan masih dalam pembahasan kita seputar doa. Dan sahabat umat Islam, insyaallah kita akan kembali berjumpa bersama dengan Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullahu taala dalam pembahasan kita hadis-hadis sahih seputar akidah di kesempatan pekan mendatang dalam program Percikan Bun Pagi di edisi hari Selasa pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat umat Islam, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah, ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.